Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gua bakal lanjut bahas soal KSNP Ekonomi tahun 2020. Sebelum mulai membahas, untuk kalian pejuang KSNP yang lagi nyari tryout ataupun pelatihan, bisa tuh dicek di Instagram gua di @mhmddugi ataupun kalian bisa pencet link di deskripsi nanti. Oke, gua bakal masuk ke pembahasannya dari nomor 27. Like monopolies, oligopolies are aware that an increase in the quantity of output always reduce. Oke, jadi seperti monopoli, oligopolis juga akan mengalami jika pokoknya dia itu bakal mengalami kalau misalkan increase in quantity of output bakal selalu mengurangi apa gitu. Oke, jadi sebenarnya ini nggak cuma di monopolis sama di oligopolis, tapi juga di semua pasar selain pasar persaingan sempurna gitu. Jadi ini simple banget jawabannya, itu jawabannya yang A. Ya ini kayak hukum permintaan ya. Makin besar harga, jika harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan, jumlah barang yang diminta itu bakal turun. Gitu juga sebaliknya. Jika jumlah barang yang diminta itu naik, maka harganya bakal turun gitu. Jadi maksudnya itu gini, kan bentuknya nggak beda jauh ya, MR sama MC-nya, MR sama AR-nya, sama demand. Cuman kadang kalau yang di oligopoli yang di model Squeezie itu ada king-cut demand. Cuman beda di situ doang, beda tapi secara umum itu bentuk modelnya sama kayak gini. Gitu. Di sini demand-nya ataupun ya bisa ditulis price juga di sini AR. Terus yang bawahnya itu MR. Nah, kalau quantity produksinya nambah, ya otomatis harganya turun kan. Gitu. Kuantitinya nambah, harganya turun. Sesimpel itu gitu. Terus kenapa bukan jawaban B? Karena ya bisa aja pas diturunin itu justru kebalikannya. Misalkan apa namanya? Outputnya justru naik nih. Misalkan dia bentuknya kayak gini. Sebentar. Misalkan dia bentuknya gini. Gini, ini AC-nya atau average cost-nya. Nah, ini kan naik kan AC-nya. Nah, itu kayak kayak ambigu gitu. Jadi sebenarnya AC-nya ya bisa di mana aja kan. Bisa dia lagi turun, bisa juga lagi naik gitu. Terus their profit. Their profit juga itu sifatnya ambigu ya karena their profitnya kalau di pasar itu kayak ditentuin dari di mana posisi AC-nya gitu. Jadi kayak AC tadi, AC-nya bisa naik bisa turun kan pas kuantitinya ditingkatin. Gitu juga dengan profit bisa naik bisa turun gitu. Terus kalau revenue juga sama sih bisa naik bisa turun gitu. Misalkan kayak ini eh MTR itu kan atau total revenue itu kan maksimum kalau misalkan MR sama dengan 0 nih. Misalkan di titik ini, di batas ini. Nah, ini TR-nya dari titik 0 sampai ke titik yang dibatasin garis ini itu tuh TR-nya naik terus gitu. Kalau misalkan kayak berubah ini, kayak berubah ya key-nya berubah dari yang di anak panahin ini, itu berarti kan TR-nya turun kan gitu. Jadi kayak nggak pasti juga bentuknya. Terus productivity juga sama karena dia kan digambarin dengan MP ataupun AP, marginal product ataupun average product. Terus itu juga kondisinya nggak pasti gitu karena bisa naik turun. Yang benar-benar pasti itu yang A karena ya apa namanya bentuk kurva permintaan kan turun terus kan ke bawah, downward sloping gitu. Jadi benar-benar pasti. Kalau misalkan kuantitinya increase, maka price-nya bakal decrease atau reduce gitu. Jadi jawaban 27 yang A. Terus yang nomor 28, product differentiation or in monopolistic competitive market ensure that for the profit maximizing firms titik titik titik. Oke. Jadi eh monopolistik itu kan pertengahan antara PPS sama monopoli kan. Jadi ada beberapa sifat monopoli yang ada di monopolistik dan ada sifat PPS yang ada di monopolistik gitu.
Tapi secara hampir kebanyakan itu monopolistik itu masih ke arah yang PPS. Cuman bedanya kalau di monopolistik, firm di monopolistik itu dia price maker gitu, bukan seorang yang price taker. Kalau di PPS firmnya itu price taker gitu. Nah, kondisi firm yang price taker itu ditandai dengan P sama dengan MC gitu. Nah, terus kenapa di pasar monopolistik itu bisa menjadi firm yang sifatnya price maker? Karena ini product differentiation gitu. Kalau di PPS itu kan dia produknya itu homogen, makanya dia nggak bisa mengatur harga. Nah, kalau di monopolistik dia bisa mengatur harga meskipun kecil market powernya, tapi dia tetap bisa mengatur harga karena ada product differentiation gitu. Nah, karena ada kekuatan monopoli itu meskipun sedikit, akhirnya monopolistik berbeda dengan PPS. Dia P-nya lebih besar dari MC. Dan ini mirip kayak monopoli dan oligopolis. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Terus kalau yang A gimana? Marginal revenue will equal average cost. Ini belum tentu karena ya average average cost itu menentukan profitnya, terus marginal revenue itu untuk menentukan apa namanya? Untuk menentukan kapan dia laba maksimum gitu. Ini kan gara-gara product differentiation kan. Itu menjamin kalau kalau perusahaan di monopolistik itu punya kekuatan pasar meskipun sedikit gitu. Terus kalau yang C, marginal cost will exceed average revenue. Ini kebalikan dari yang pilihan B ya. Kalau yang pilihan B itu kan price-nya lebih besar dari MC. Kalau yang C, karena AR itu sama dengan price, maka kebalikannya berarti. Ini MC-nya malah lebih besar dari AR, itu salah. Terus yang D, marginal revenue will exceed marginal cost. Ini salah juga ya, karena harusnya tetap berproduksi di MR sama dengan MC untuk memaksimumkan labanya. Terus yang E, average variable cost will be increasing. Ini juga nggak tentu gitu, jadi bisa bisa aja kondisinya increasing, bisa juga kondisinya decreasing, kayak yang tadi average cost yang dibahas di nomor 27 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 28 itu yang B. Oke. Terus nomor 29, the short-term supply curve for a firm that is perfectly competitive is, oke, supply curve jangka pendek bagi perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah, jadi di pasar persaingan sempurna di jangka pendek, kurva permintaan perusahaan itu digambarkan dengan yang D, the portion of its marginal cost curve that lies above its average variable cost. Jadi marginal cost, maksudnya porsi marginal cost atau kurva marginal cost yang ada di atas average variable cost. Jadi kalau misalkan digambarkan itu gini, sorry, nggak lurus. Jadi kalau digambarkan itu gini, ini key, ini price, terus MC-nya itu kan kayak logo centang. Misalnya ini average cost-nya, average total cost, terus average variable cost-nya di bawah sini. Nah, ini titik shutdown point-nya. Kenapa di sini titik shutdown point pas kondisi price sama dengan average variable cost? Karena misalkan harganya itu jatuh di bawah average variable cost, atau misalkan kondisi price lebih kecil dari average variable cost, itu lebih baik si perusahaannya itu tutup gitu. Kenapa perusahaannya lebih baik tutup? Karena kalau di kondisi ini eh, perusahaan itu udah benar-benar nggak bisa menutup baik variable cost maupun fixed cost gitu. Nah, maka lebih menguntungkan kalau misalkan dia nggak berproduksi. Kenapa kalau lebih menguntungkan? Karena kalau misalkan dia nggak memproduksi, dia sama aja produksinya nol kan. Kalau produksinya nol, otomatis variable cost-nya bakal nol dan dia cuma perlu bayar fixed cost. Kalau misalkan dia produksi, dia terpaksa harus bayar lebih. Bayar fixed cost iya, bayar variable cost yang kurang juga iya. Gitu. Nah, jadi si perusahaan itu baru mau menjual ketika kondisi price-nya sama dengan average variable cost atau lebih dari average variable cost. Makanya karena karena baru mau jual di atas average variable cost dan seterusnya,
Makanya area supply curve itu area MC yang ada di atas variable cost gitu. Karena menggambarkan perusahaan itu menawarkan, makanya supply curve-nya itu area yang MC di atas variable cost. Gitu. Jadi jawaban yang nomor 29 itu yang D. Mungkin itu aja pembahasan soal yang nomor 27, nomor 28, 29. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Oh ya, kalau misalkan kalian mau bahas soal-soal tertentu bisa tuh komen di salah satu video aku lah, terserah. Misal mau bahas apa nanti aku buatin deh videonya pembahasan. Oke. Jangan lupa like sama subscribe video dan channel ini biar bisa semakin membantu kalian. Terima kasih. Ketemu di video pembahasan soal berikutnya.